넌 꿈이 뭐냐? Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya abstraksi film. Pada kali ini, saya membahas sebuah film tentang seorang komikus, yang ternyata adalah seorang agen rahasia terhebat. Dia sudah menghilang selama 15 tahun. Masa lalunya mulai terkuak, karena cerita hidupnya, dia tuangkan ke dalam sebuah komik. Apa yang selanjutnya terjadi dengan nasibnya tersebut? Dan kenapa dia memutuskan untuk menghilang? Karena sudah penasaran, langsung saja simak video berikut ini. Film ini bercerita tentang seorang anak yang hobi menggambar. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan, sehingga dia tinggal di panti asuhan. Dia dipilih oleh agen dari NIS yaitu National Intelligence Service bernama Duk-Yu, untuk mengikuti pelatihannya menjadi agen rahasia elit. 넌 꿈이 뭐냐? Selang beberapa tahun kemudian, anak kecil yang bernama Jun tersebut menjadi agen yang handal, dan banyak menangkap penjahat. Salah satunya adalah menangkap kaki tangan atau saudara dari Jason Lee, salah satu teroris berbahaya yang sangat susah ditangkap. Dengan kemampuan di atas rata-rata, dia menjadi agen terhebat di NIS. Penjahat tersebut kemudian disiksa, untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan Jason. Namun nasib berkata lain, penjahat tersebut malah mati karena tidak kuat dengan siksaan dari para agen tersebut. Karena tidak mendapatkan informasi, mau tidak mau agen Jun turun tangan untuk menangkap Jason secara langsung. Sungguh malang, parasit Jun tidak dapat terbuka, dan dia terjatuh ke laut. Rekan-rekan yang lain di NIS, memberikan pemakaman yang terhormat untuknya. Tanpa diduga, ternyata Jun masih hidup. Dan dari sinilah, semua kisah barunya dimulai. Lima belas tahun telah dilewati. Jun menjalani hidupnya sebagai seorang komikus. Namun, karyanya tidak banyak diminati oleh orang lain. Beruntungnya, dia memiliki seorang istri cantik bernama Mina, dan anak bernama Gayong yang selalu mendukungnya. Penghasilannya dari menjual komiknya tidak cukup untuk menghidupi keluarga. Untung saja istrinya sangat baik, dan mau mengurus seluruh kebutuhannya. Sehari-hari dia hanya mencari ide untuk komiknya, dan menjemput anaknya dari sekolah. Selain itu dia juga kerja paruh waktu menjadi kuli bangunan, dan selalu berselisih paham dengan mandornya. Suatu hari, Jun melihat buku catatan putrinya. Dia menuliskan keadaan keluarganya, yang sangat membutuhkan uang untuk hidup. Jun merasa sangat sedih, karena menjadi ayah yang tidak berguna bagi putrinya. Ketika Jun ingin menjemput anaknya, dia merasa rendah diri setelah melihat orang tua dari teman anaknya. Orang itu terlihat sukses dan bisa membahagiakan anaknya. Putus asa dan marah pada keadaan, Jun terdorong membuat komik tentang masa lalunya sebagai agen rahasia. 물론편 드디어 해치치겠어. Dan tanpa diduga, kisahnya tersebut langsung viral di media sosial. Editor komiknya yang bernama Gyu-man memanggilnya, dan memberinya selamat. Istrinya pun sangat senang, dan langsung membuatkan makanan kesukaannya.
Jun akhirnya memutuskan meneruskan lanjutan dari komik yang viral tempo hari. 이게 뭐가 중요하다고? Dia sudah tidak peduli lagi dengan rahasia pemerintah yang akan tersebar. Karena sekarang dia hanya ingin membahagiakan keluarganya. Semua orang menikmati lanjutan dari komik itu. Dan Jun akhirnya bisa membelikan hadiah untuk putrinya. Selang beberapa hari, seorang agen NIS yang ternyata adalah mantan pelatih Jun sedang melacak seseorang. Orang tersebut melakukan ancaman teror terhadap website pemerintah. Dan ternyata orang itu hanyalah anak-anak kecil, yang terinspirasi dari komik yang dibacanya. Setelah membaca komik tersebut, Dukyu merasa kaget, karena semua cerita di sana adalah kejadian nyata yang dialami olehnya dan agen lainnya. 이 시점에 방패연을 웹툰으로 까발렸다. Dia dan seluruh petinggi NIS penasaran dengan seseorang yang membuat komik tersebut. Namun, nama langsung tertuju pada agen rahasia yang menghilang 15 tahun yang lalu, yaitu agen Jun. Direktur NIS yang bernama Young-do memberikan misi untuk segera menangkap Jun. Pelatih Dukyu memanggil Chul, salah satu agen rahasia yang pernah bertemu dengan agen Jun semasa kecilnya, untuk membantunya. 이 사람 아는 사람입니까? Direktur dan Chul langsung menuju kantor publisher komik tersebut. Mereka ingin meminta identitas pengarang komik itu, beserta alamatnya. Lewat beberapa ancaman, akhirnya editor kantor tersebut memberikan lokasi Jun. Ketika Jun sedang kerja paruh waktu di konstruksi bangunan, tiba-tiba ada beberapa mobil mencurigakan yang mencoba mencarinya. 가잖아, 딴 데 돌려봐! Mereka mencoba menangkap Jun dengan paksa. Namun dengan kemampuannya, semua orang dapat dia lumpuhkan, dan Jun berlari ke rumahnya. Dia berencana untuk pergi dengan membawa keluarganya. Akan tetapi, istrinya tidak mempercayai perkataan dari Jun. Selang beberapa menit, rumah Jun dikepung oleh para agen rahasia. Dan akhirnya, Jun berhasil dilumpuhkan. Editor publisher komik tersebut didatangi oleh sekelompok orang. Dia adalah Jason Lee dan anak buahnya, yang sedang mencari keberadaan dari agen Jun. Jason memiliki dendam pada Jun, karena selain menangkap saudaranya, dia juga melukai sebagian wajahnya. 대체 왜 그러신 겁니까? Sementara itu, Jun mulai diinterogasi oleh NIS, dan dia diberikan banyak sekali pertanyaan. Mengenai alasan kenapa dia menghilang selama ini, dan malah membeberkan semua kegiatan NIS lewat cerita komik. Jun menjelaskan bahwa dia sudah memberikan segalanya untuk NIS, dan sekarang saatnya dia ingin merasakan kehidupan yang normal. Dia menceritakan kisah hidupnya melalui komik, karena hanya dengan cara itu dia bisa membahagiakan keluarganya. Tiba-tiba ada yang menelpon HP milik Jun, dan itu adalah nomor istrinya. 말하지 말고 듣기만 해. 안 그럼 네 와이프 Namun yang berbicara adalah Jason, penjahat yang ingin membalas dendam Jun dan NIS. Ternyata, Mina istri Jun sudah ditawan oleh Jason. Dia menyuruh Jun untuk membawa pelatih Dukyu kepadanya, apabila ingin nyawa istrinya selamat. Mau tidak mau, Jun menyetujui kesepakatan tersebut. Dengan cepat Jun berhasil melepaskan borgolnya, dan menyandra pelatih Dukyu. A팀, B팀 전속력으로 따라.
Seluruh agen mencoba untuk mengejar Jun. Dan akhirnya, mereka sampai di sebuah terowongan. Jun memancing agen-agen tersebut satu persatu. Dan dia berhasil melumpuhkan semua agen tersebut. Direktur Young-do sangat marah dengan kelakuan Jun. Dia memiliki ide untuk membawa putri Jun dan menyandranya. Hal itu dilakukan agar Jun mau datang untuk menemuinya saat ini juga. Direktur Young-do membawa Ga-young putri dari Jun ke sebuah rumah sambil menunggu Jun. Namun Chul berhasil membohongi agen-agen tersebut dan berhasil membawa lari Ga-young. Chul ingin bertemu langsung dengan Jun dan menanyakan semua kebenarannya. Dia kemudian memberikan lokasi tempat pertemuan dengan anaknya tersebut. Chul mencoba menodongkan pistol kepada Jun. Ga-young akhirnya menyadari bahwa orang tersebut adalah Chul, seseorang yang sering diceritakan ayahnya. 없는데 딱 한 명 친동생 같은 사람이 있다고. Dia memberitahukan bahwa ayahnya tersebut sering menceritakan tentang dirinya, dan sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Dengan pandangan polos penuh air mata, semua orang di sana termasuk Chul menjadi luluh. Akhirnya Chul dan juga pelatih Dukyu melupakan kejadian selama ini, dan ingin membantu Jun. Chul membawa mereka semua ke sebuah ruangan rahasia. Ruangan tersebut adalah ruangan peninggalan dari Jun, dan mereka seperti sedang merasakan reuni. Banyak sekali senjata yang disimpan di sana. Kemudian mereka semua mempersiapkan segala senjata untuk bertarung. Ketika akan berangkat, Direktur Young-do sudah akan menghampiri mereka. Mau tidak mau, Chul diberikan tugas untuk menjelaskan semuanya kepada direktur. Namun sungguh sial, semua senjata malah tertinggal bersama agen Chul. Akhirnya mereka sampai di tempat Jason, hanya dengan tangan kosong. 다 니들 둘이 한 건데. Ga-young mencoba mengirimkan siaran live dari HP-nya kepada agen NIS. Dengan harapan, mereka cepat menemukan lokasi tersebut, dan mengetahui kejadian yang sebenarnya. Jason mengeluarkan Mina, yang sepertinya sudah terlihat lemas. Jun langsung mencoba menyadarkan Mina kembali. Akhirnya Jun mencoba jujur kepada Mina. Dia mengaku bahwa komik itu adalah kisah hidupnya, dan pemeran utama di dalam komik tersebut adalah dirinya. Jason langsung menghajar pelatih Dukyu. Dan dia mengikatnya di kursi siksa listrik. Seperti ketika saudaranya disiksa oleh pelatih Dukyu. 넌 고문받다가 Jason menyuruh Jun untuk menyalakan alat itu. Dan dengan terpaksa, Jun menuruti permintaan tersebut. Ketika kesenangan sudah berakhir, Jason mencoba menyemburkan alat penyembur api kepada mereka berdua. Dan tiba-tiba, rombongan agen NIS menyergap tempat tersebut. Baku tembak pun terjadi di sana. Agen NIS berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun, mereka masih menganggap Jun berkomplot dengan Jason. Direktur Young-do menyuruh anak buahnya untuk menembak Jun. Keluarganya melindungi Jun dari tembakan sniper. Tidak hanya mereka, agen Chul menggunakan badannya untuk menerima tembakan tersebut. Tiba-tiba, satu persatu agen NIS tertembak oleh sniper lain. Dia adalah salah satu anak buah dari Jason. Jun pun akhirnya tertembak oleh Jason berkali-kali. Akhirnya sekarang posisi berbalik,
dan seluruh agen bertekuk lutut di depan Jason. Ketika Jason menodongkan pistolnya ke Mina, tiba-tiba Jun bangkit kembali. Beruntungnya, dia ternyata memakai rompi anti peluru. Karena hal itu, ada kesempatan untuk para agen melawan balik. Jun memberikan rompinya kepada Mina dan Ga-young, dan menyuruh mereka untuk berlindung. Waktunya untuk Jun menunjukkan kemampuan sebenarnya, sebagai agen rahasia terbaik. Pertarungan antara Jun dengan Jason berlangsung sengit. Dia berhasil menjatuhkan Jason, dan pertarungan pun berakhir. 알려. Beberapa minggu kemudian, Jun terus meneruskan komiknya tersebut. Dia hidup dengan berpindah-pindah bersama keluarganya, agar tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Namun mereka merasa bahagia, karena bisa saling melindungi satu sama lain. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Sekian pembahasan film tentang agen rahasia terhebat yang akhirnya menjadi komikus. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena hanya dengan kalian channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video menarik berikutnya.